Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa yang kalian pikirkan saat kalian mendengar kata India atau Bollywood? Pasti udah gak asing lagi ya dengan serial Bollywood yang udah dari kecil sering menghiasi layar kaca kita semua. Serial atau film-film Bollywood tidak selalu tentang drama keluarga modern. Ada juga yang diangkat dari kisah nyata kerajaan yang ternyata ceritanya itu cukup berbeda dengan yang biasa kita tonton di TV. And I believe some of you mungkin udah pernah nonton film atau seriesnya Ratu Jodha Akbar karena pernah tayang di TV. Ya, walaupun aku belum pernah nonton sih series ataupun film tentang Ratu Jodha Akbar. Tapi sebagai salah satu orang yang sangat menyukai cerita-cerita sejarah, tentu saja aku mengenal, atau bukan mengenal sih, aku tahu lah gitu cerita tentang Ratu Jodha Akbar. Dan hari ini kita bakal ngebahas Ratu Jodha Akbar karena ini adalah salah satu cerita yang paling banyak di request oleh teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku atau yang udah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe, please dong di-subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat-sangat gampang ya. Jadi kalian gak bakalan rugi untuk klik tombol subscribe. Please bantu aku supaya aku bisa 1 juta subscribers dan biar aku semakin termotivasi untuk bikin video-video yang lebih seru, lebih bermanfaat, lebih informatif buat kalian semua. Oh ya, by the way, kalau aku salah dalam mengucapkan nama-nama dalam cerita kali ini, aku mohon maaf dan kalian boleh banget untuk koreksi di kolom komentar. Jodha Bey atau dikenal juga sebagai Ratu Jodha Akbar lahir pada 1 Oktober 1542. Dia adalah seorang istri dari Kaisar Mughal Akbar. Jodha adalah anak dari pasangan Raja Barmal dari Amber dan Rani Champavati Putri Rao Ganga Solanki. Jodha juga merupakan keturunan dari Raja Prithviraj Singh ke-1 dan Apurva Devi, seorang putri Rao Lungkaran dari Bikaner. Pada tahun 1562, Jodha ditawari untuk menikah dengan Akbar oleh ayahnya. Akbar atau Abul Fatih Jalaluddin Muhammad Akbar adalah Kaisar Mughal ketiga yang lahir pada 15 Oktober 1452. Raja Akbar sendiri merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat kuat dan juga seorang jenderal yang sukses. Akbar juga secara bertahap memperluas kekaisaran Mughal. Kekuatan dan pengaruhnya meluas ke seluruh anak benua karena dominasi militer, politik, budaya, dan ekonomi Mughal. Tapi, pernikahan tersebut hanyalah pernikahan politik yang merupakan tanda terima kasih dari ayahnya Jodha karena Akbar telah membantunya. Jadi, pada saat itu ayahnya Jodha pernah mengalami konflik dengan saudara iparnya, yaitu Sharifuddin Mirza. Dan karena permasalahannya dengan iparnya tersebut, ayahnya Jodha ini meminta bantuan kepada Raja Akbar. Setelah bertemu dengan Raja Akbar pun menyetujui dan membantu untuk menengahi konflik tersebut. Tapi dengan syarat Jodha harus diserahkan kepadanya melalui pernikahan. Akhirnya Jodha dan Akbar pun menikahlah pada 6 Februari 1562 di Sambar dekat Jaipur, India. Jodha merupakan istri ketiga dari Raja Akbar dan dia adalah seorang wanita Hindu yang taat. Dia pun menjadi satu-satunya istri non-muslim Raja Akbar dalam sejarah India. Namun, saat pernikahan berlangsung, sang pengantin laki-laki tidak berada dalam rumah pengantin wanita. Jadi waktu itu Raja Akbar malah sedang melakukan perjalanan ke Agra, padahal rumah pengantin wanitanya hanya berjarak 80 mil dari Agra ke Ajmer. Tapi, walaupun saat pernikahannya, sang pengantin laki-laki tidak berada saat acara berlangsung, hal itu tidak menjadikan tanda bahwa pernikahannya itu tidak setara atau menunjukkan status sosial keluarga Raja Barmal lebih rendah daripada Raja Akbar. Melainkan,
Pernikahan tersebut malah menjadi bukti nyata bagi seluruh dunia bahwa Raja Akbar telah memutuskan untuk menjadi raja dari seluruh rakyatnya, baik Hindu maupun Muslim. Raja Akbar sendiri memang membawa banyak sekali putri-putri dari Rajput ke dalam pernikahannya, dan Ratu Joda adalah satu-satunya istri non-muslim. Tapi meskipun begitu, Raja Akbar tidak pernah memerintahkan Ratu Joda untuk mengganti agamanya dari Hindu ke Muslim. Malahan Raja Akbar mengizinkan Ratu Joda untuk beribadah di istana, dan bahkan Raja Akbar sendiri sering ikut berpartisipasi. Pernikahan beda agama antara Raja Akbar dan Ratu Joda ini membuat toleransi beragama di kerajaan Mughal semakin tinggi dan masyarakat pun saling menghargai keberagaman yang ada. Dan pernikahan mereka pun menghasilkan pengaruh yang penting dalam hal menghasilkan kebijaksanaan dan peraturan bagi masyarakat. Ratu Joda juga terkenal sebagai penganut Hindu yang taat. Sampai akhir hayatnya, dia tetap memeluk agama Hindu dan sangat menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Pernikahan yang tadinya terjadi karena politik antara Ratu Joda dan Raja Akbar ini malah melahirkan cinta sejati di antara keduanya. Karena mereka berdua sudah mulai hidup bersama, Ratu Joda pun mulai kagum dan terinspirasi dengan kepribadian Raja Akbar. Dan begitu juga sebaliknya, Raja Akbar juga mengagumi kebaikan dan rasa hormat Ratu Joda kepadanya. Hari demi hari pun dilewati bersama, Raja Akbar pun semakin mengagumi Ratu Joda. Tak hanya sifatnya saja, namun kecantikan, ketenangan, dan kasih sayang Ratu Joda terhadap orang lain. Akhirnya cinta mereka berdua benar-benar tumbuh dan mereka pun saling jatuh cinta physically and mentally. Mereka saling melengkapi satu sama lain dan menjadi cinta sejati sepanjang masa. Pada 1569, Raja Akbar pernah dijanjikan oleh seorang laki-laki yang terkenal dan dianggap suci. Ia dijanjikan akan segera mendapatkan keturunan pertamanya dari istri Hindunya tersebut. Laki-laki itu bernama Sheikh Salim Chisti yang tinggal di Sikri. Dan Sheikh tersebut pun memerintahkan Ratu Joda untuk tinggal bersama dengannya dalam masa penungguan kehamilannya tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Sheikh tersebut menjadi nyata. Ratu Joda pun mengandung anak pertamanya, yaitu Salim, anak laki-laki yang lahir pada 30 Agustus 1569. Saat melahirkan Salim, usia Joda sudah 27 tahun dan usia pernikahan mereka pun memasuki tahun ke-8. Sebuah masa penantian yang sangat panjang bagi pasangan tersebut. Dan saat Salim lahir, Raja Akbar pun merasa sangat senang. Dia pun langsung memeluk dan mengelus-ngelus kepala Ratu Joda sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasihnya. Tak hanya itu, Raja Akbar juga memberikan sebuah naulaka atau satu set perhiasan yang sangat mahal di kalangan Rajvanshi yang dianggap sebagai simbol untuk sesuatu yang tak tergantikan. Kelahiran Salim pun menjadi awal baru bagi mereka berdua, khususnya bagi Ratu Joda yang juga mendapatkan gelar sebagai Maryam-uz-Zamani, yaitu gelar yang diberikan untuk Ratu Akbar yang memberikan keturunan untuk menjadi penerus tahta kekaisaran Mughal. Setelah melahirkan, Ratu Joda pun menjadi seorang ibu negara dan sekaligus seorang Maryam-uz-Zamani yang kekuasaannya hanya beda setingkat dengan raja. Dan Raja Akbar semakin leluasa untuk memberi kepercayaan kepada Ratu Joda untuk mengurus berbagai hal. Ratu Joda pun mulai menggantikan peran Raja Akbar sebagai Kaisar Mughal pada tahun 1605. Karena Raja Akbar meninggal pada 27 Oktober 1605. Dan pada saat pemerintahannya, era tersebut dikenal juga sebagai pemerintahan Jahangir. Dan Ratu Joda pun menjadi salah satu pedagang wanita paling luar biasa di masa kekaisaran Mughal, dan tidak ada wanita bangsawan lain yang bisa menandingi Ratu Joda. Tak hanya menjadi pedagang wanita yang luar biasa, Ratu Joda pun memiliki kapal yang diberi nama Rahmi yang bisa membawa para peziarah ke kota suci Islam Mekah. Namun, pada tahun 1613,
kapal tersebut dibajak oleh bajak laut Portugis bersama dengan 600 sampai 700 penumpang di dalamnya dan beberapa kargo. Rahmi adalah kapal India terbesar yang berlayar di Laut Merah dan dikenal oleh orang Eropa sebagai kapal ziarah besar. Saat pembajakan terjadi, Portugis malah menolak mengembalikan kapal beserta penumpangnya. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kemarahan bagi kerajaan Mughal, apalagi pemilik dan pelindung kapal tersebut adalah permaisuri yang sangat dihormati, yaitu Ratu Joda. Dan sebagai pembalasan karena Portugis menolak untuk mengembalikan kapal dan penumpangnya, akhirnya pemerintah Jahangir pun memerintahkan pasukannya untuk menyita kota Portugis Daman. Pemerintah Jahangir pun mengambil kekayaan kota tersebut dan menggunakannya untuk membangun taman, sumur, masjid, dan infrastruktur lainnya di sekitar pedesaan di India. Setelah 18 tahun bertahta dan memerintah kerajaan, pada tanggal 19 Mei 1623 saat dirinya berusia 80 tahunan, Ratu Joda pun menghembuskan nafas terakhirnya dan makamnya dibangun pada tahun 1623 sampai dengan 1627. Makamnya berada di Jalan Tanpur yang sekarang dikenal sebagai Jyoti Nagar dan hanya berjarak 1 km dari makam Raja Akbar. Nah, begitulah cerita singkat mengenai Ratu Joda Akbar. Cerita kali ini sebenarnya cukup banyak memberikan kita pelajaran ya. Yang pertama, saling menghormatilah, saling bertoleransilah terhadap sesama, karena dengan begitu kita akan hidup lebih damai, lebih tentram, lebih sejahtera. Terus yang kedua, wanita bisa menjadi pemimpin yang hebat dan bisa menjadi panutan bagi banyak orang, asalkan kita selalu belajar. Terus pelajaran selanjutnya, jangan pernah merugikan orang lain karena hukum tabur tuai itu nyata atau karma is real. Seperti Portugis yang membajak kapal Ratu Joda, akhirnya kota mereka malah disita. And the next lesson is selalu bersabar dan tawakal karena semua akan indah pada waktunya. Seperti Ratu Joda yang menunggu kehamilannya selama 8 tahun. Tapi alhamdulillah penantiannya berbuah manis. Nah, ada yang bisa nambahin gak nih pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Ratu Joda? Silahkan komen di bawah ya. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian dan juga menemani waktu kalian di rumah. Kalau ada informasi dari aku yang kurang tepat atau yang tidak tepat, silahkan koreksi aja di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi ilmu. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye!